Musim puji Tuhan, kalian hebat semuanya. Maaf saya harus ngomong ini. Salah satu tanda apakah kita sebagai orang tua itu layak dinyatakan jadi orang yang baik atau tidak. Maaf banyak sekali orang akan melihat anak-anak kita bagaimana. Betul atau tidak? Itu tanda lulus atau ijazah dari orang tua. Yang itu hidup anak-anak. Maka kalau hari ini kita bersyukur anak Pak Gembala pakai juga. Siapa tahu belum dia? Sudah pakai belum? Sudah. Oh sudah pakai. Ada seseorang kita dari Kediri, dari Mojokerto. Ini bapak juga. Ya, terima kasih. Pak Gembala, terima kasih saya dapat kesempatan. Saya datang dengan beberapa anak saya dari Malang, dari Makassar, dari Surabaya, dari Sidoarjo, juga kita mau belajar. Hari ini saudara, di minggu yang terakhir dan hari yang terakhir bulan ini, Tuhan ingin kita mengerti satu-satunya prinsip, satu-satunya konsep untuk kita bisa membuka semua rahasia Tuhan dan menikmati janji-janji. Itu cuma ada satu cara, ada satu sikap, bukan dua, bukan tiga, apalagi 5, tidak, 10 juga tidak. Nah saya tanya, kalau segala sesuatu itu syaratnya cuma satu, sebetulnya mudah atau susah kita menggenapi syarat ini? Jangan jawab, jangan diam saja. Mudah atau susah? Mas berani dia ngomong susah ya? Mau jadi apa hidupnya? Kalau cuma satu syarat aja tidak bisa. Oh ya, saya cek dulu suara saya. Misalkan Facebook, Zoom, gimana suara saya? Ya, maaf tadi agak ribet. Ya, karena berapa bulan yang lalu ada satu anak saya itu memberikan saya alat untuk mikrofon ini. Tapi ribetnya minta begitu saya channel 3 ini karena satu untuk Zoom, satu untuk IG, satu untuk Facebook. Jelas ya? Oke, baik. Nah cuma ada satu syarat ini untuk saudara dan saya bisa menggenapi seluruh dan menikmati seluruh janji Bapa kita dan rahasia-rahasia Bapa kita terbuka. Siap untuk mengerti satu? Ya. Tenang. Kalau dengan kita tutup kami, ya ini bagaimana? Oh, terima kasih Pak Gembala. Nah ternyata salah satu anak saya punya Pak Gembala. Baik. Jadi hanya ada satu syarat, bukan 5, bukan 100, supaya kita bisa menggenapi seluruh janji Tuhan, menikmati dan dibukakan rahasia-rahasia surga yang luar biasa. Ayo kira-kira siapa yang tahu syaratnya itu cuma satu? Yang bisa jawab dikasih sepeda. Pak Jokowi tidak saya. Ayo apa itu syaratnya? Ayo yang bisa tahu nggak usah tanya, nggak usah jawab. Ayo yang belum mengenal Yesus lebih dekat. Wah ini bu. Satu lagi, ayo mengenal Yesus lebih dekat itu. Kita tidak akan mengenal Tuhan Yesus lebih dekat kalau yang syarat ini kita tidak lakukan. Apa? Iman. Bu, tidak boleh 2 kali. Tidak akan jawab. Ayo, siapa yang mau minta? Ya. Nah, apa ini? Menurut Panjang makasih kamu berdoa. Taat. Nurut. Dalam bahasa Indonesia kata taat ini menarik. Cuma ada 2 kata dalam bahasa Indonesia dibaca dari depan dan belakang sama. Taat. Betul? Dari belakang bunyinya taat. Nah ini pun maka
Tidak sedikit gereja-gereja mengkhotbah, ya, bahkan di WhatsApp, tiap hari berseliweran firman Tuhan, renungan, khotbah, banyak sekali. Dan tidak sedikit di WA group atau WA pribadi itu memberikan kalimat begini. Saudara, inilah 7 langkah untuk membuat doa kita. Inilah 8 langkah untuk kita diberkati. Inilah kunci untuk kita mengalami kebobrokan. Ada 9 langkah. Pernah nggak dapat WA seperti itu? Yo, saya tanya pernah tidak? Sering. Ya, yang nggak pernah WA. Pernah? Nggak pernah. Nggak punya WA berarti. Saya pesan. Kalau terima WA itu langsung hapus saja. Kalau perlu sampaikan ke orang, papa kita tidak pernah memberi syarat dan tanya. Mengapa ada orang-orang berani menyatakan inilah 4 langkah, inilah 8 langkah untuk kita mengalami peningkatan, untuk kita mengalami breakthrough, mengalami semuanya. Saudara, maaf, harus kita, Tuhan tidak bisa disuap dengan seluruh aktivitas rohani kita. Ada yang apalagi dengan uang. Hati-hati. Dengarkan kalimat ini, tidak sedikit gereja-gereja menggunakan. Saudara, sedikit berdoa, sedikit berdoa. Kurang berdoa, kurang berdoa. Tidak berdoa, tidak ada berdoa. Banyak berdoa, banyak berdoa. Nah, dengan kalimat seperti itu, pray. Tuhan tidak bisa kita suap dengan banyaknya doa kita. Ya. Nah, berdoa, beri saudara. Nanti kok saudara beri, belalang, apalagi sudah macam-macam disebutnya. Saya tidak setuju. Walaupun ada ayatnya, tapi salah guna. Bahkan tidak sedikit pengkhotbah mengerikan, bicara perpuluhan, bicara berkat, itu pakai ancaman lah. Saya tidak akan percaya dan menyembah kepada Tuhan yang mata duitan dan seperti debt collector. Ya, setuju? Itu buat banyak ngawur. Bayangkan kalau Tuhan bisa disuap dengan uang kita, yang miskin nggak kasihan. Yang miskin mau uang apa? Maaf saya kalau ngomong apa ada. Kalau dalam cuma 2 sampai dipakai sampai dicuci, suruh beri Tuhan. Gas semua. Maaf saya kalau ngomong itu apa adanya. Setuju? Tuhan kita nggak ada cerita. Maka itu semua syarat untuk dapat ini, dapat itu, 4 langkah, 3 langkah. 1 ini saja. Nurut. Bukan narko yang berbalik. Nurut. Menjawab kan? Berbahagialah setiap kita kalau di hadapan Bapa di surga. Tuhan menemukan kita selalu berkata ya pada kehendak. Itu tidak amin. Amin. Saya lagi pegang dulu. Berbahagialah setiap kita kalau kita selalu bisa berkata ya. Amin. Pada Bapa di surga. Saya tidak tahu berapa banyak hamba Tuhan gembala yang ada akan ikut punya online. Perhatikan. Pak Gembala, kalau nggak setuju, katakan ya. Sebagai gembala-gembala, satu-satunya pelayanan yang paling berat buat kami dan yang menyita waktu kami itu kalau ngurusi rumah tangga bendera. Gembala setuju? Setuju. Ayo, bisa berhari-hari. Nah, 1 kali ini terjadi.
kami diundang. Setelah saya tanya, ya, apa saya capek, aku terus begini. Apalagi kalau tanya apa? Konten. Tanya apa? Pak Gembala? Konten di sini. Nah, jadi saya ngomong, apa saya capek? Nggak pernah selesai. Apalagi kalau dua orang suami sini ngerti firman, sejauh pakai firman, ya bantah pakai firman, ya susah. Bisa ngerti firman, mau diapakan lagi? Nah, suatu hari saya tanya Papa, beri saya ayo aja, supaya saya kalau pelayan ini keluarga ini sudah ribet-ribet, saya nggak mau sampai sejam 2 jam pelanggan satu. Kenapa Papa beri? Coba kita buka Yohanes 2 ayat 5. Ya ampun, ternyata untuk membuat rumah tangga kita, keluarga kita bahagia, tidak pernah kekurangan anggur. Bukan untuk anggur bukan. Ini anggur itu lambang sukacita dalam keluarga. Ternyata cukup 1 langkah saja. Wes, ayat itu kan? Oh, sudah tak? Belum, mana mau tinggi? Nyangkau, beli baru, cepat. Ada nggak? Bisa lihat di sini, yo, sana. Mudur. Yang Pak Pintun kamu sih naik. Ingat saya bersuara. Oke ya, baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada mereka, apa yang sudah katakan kepadamu? Buatlah itu. Saudara, ternyata kunci kebahagiaan keluarga bukan doa yang panjang, family altar, ini itu tidak. Apa yang Yesus katakan? Terusan. Buatlah itu. Amin. Cuma satu syarat kalau minta banyak sombong. Setuju? Nah, kenapa Maria Ibu Yesus berkata begitu kepada pelayan? Karena nggak masuk logika pelayan. Loh, ini keluarga kehabisan anggur. Kok disuruh cari air sumur dan ditaruh mempayang tempat basuh kaki itu kan berantakan. Betul? Ayo jujur lagi. Sekarang anggur, tapi kalau disimpan di tempat cuci kaki, kira-kira mau minum nggak? Sombong. Loh, ini kan luar biasa. Maka itu sebelum pelayan-pelayan membantah, Maria ngomong, nah pokoknya apa yang disuruhkan kamu, jangan apa yang Yesus katakan, buatlah. Jadi kalau ada keluarga rajin bertengkar, ada nggak rumah tangga rajin bertengkar? Yang gede-gede pasti belum menikah. Betul? Bahkan tidak sedikit suami istri sistem enjay. Oh, kecuali apa? Berubah. Nah, jadi sejak Tuhan tunjukkan saya satu ayat ini, maka kalau ada keluarga rajin bertengkar, rajin gegeran, rajin ribut, pasti tidak melakukan yang Tuhan Yesus katakan. Setuju? Ya. Sampaikan ayat ini, firman ini kepada semua saudara kita, keluarga kita, sahabat kita yang rumah tangganya tidak harmonis. Suruh periksa apa yang kita langgar, yang kami langgar itu apa. Saudara, saya potong sepeda. Jangan sekali-kali melakukan tindakan rohani yang salah. Kalau mendengar begini, wih, keluarga A lagi ribut. Biasanya orang gereja langsung, mari kita doa. Betul atau tidak? Sama. Betul.
Tuhan berkati. Loh kenapa salah? Sama seperti kalau ada itu yang 3 orang nggak duduk benar. Itu betul. Nggak enak benar teman nggak duduk nggak enak. Apalagi ibu yang bawa anak itu. Duduk ibu. Ayo semuanya duduk. Ibu tak nurut kan? Boleh jadi tak nurut. Kemana ibu yang masuk ke dalam? Tapi dia misalnya tuh 3 bapak itu kenapa berdiri? Ayo coba cari kursi. Ayo coba duduk semuanya, duduk supaya enak dengar firman. Ayo, ya gitu. Ada orang susah, ada orang punya masalah, terus datang kepada kita sebagai gereja. Stop mulai hari ini berkata, mari kita doa. Tuhan paling tidak suka mendengar kalimat mari kita doa. Kenapa? Karena kalau saudara selalu menggunakan kalimat mari kita doa, di kepala saudara ada konsep biar Tuhan yang terjadi. Betul? Ini kan kurang lagi. Dia memberi perintah kepada kita. Pergi berkati orang-orang itu tolong. Coba. Perintah yang benar doakan orang sakit atau sembuhkan orang sakit. Sembuhkan. Sembuhkan orang sakit. Tapi yang gereja lakukan Doakan. Sama kalau doa makan. Terus sampai doa. Tiap kali ada makanan di depan kita, terus tolong Bapak A berdoa atau Ibu B berdoa. Biasanya doanya gini, terima kasih makanan yang banyak, terima kasih Tuhan kami diberikan. Tuhan berkati orang lapar, janda-janda, anak yatim, orang miskin, hamba-hamba Tuhan yang lebih kering-kering kosong. Kelihatan orang ini enggak, kita goblok. Dalam hal apa? Di mana salahnya doa seperti ini? Salahnya dari Tuhan memberi perintah kita untuk memberkati orang lain. Kesalahan kedua, kalau saudara doakan mobil seperti itu, berarti di otak saudara di surga ada Gojek, GoFood dan Bus. Betul enggak? Soalnya gimana? Tuhan berkati. Berarti Tuhan suruh kirim makanan. Di surga enggak ada makanan. Adanya di depan kita. Setuju bahwa doa itu salah? Setuju? Doa itu begini. Tuhan, terima kasih kami diberkati makanan yang luar biasa. Ketemukan kami dengan orang lapar. Kami akan buat mereka punya seperti itu. Amin. Itu doa itu. Apalagi kalau ada orang miskin, orang lapar dengan doa seperti itu, mantap. Biar saya tanya, kalau ada orang miskin, ada orang lapar, dengan doa kita tuh berkati mereka. Padahal mereka di depan kita orang itu pinggir sini. Jadi enggak kalau kita jadi orang miskin? Jangan tidak. Jangan dong sebelum ayo kita dong. Saya nggak tahu dicoba di mana-mana. Mungkin ini satu-satunya gereja yang ikuti dunia supaya tahu. Gereja ini, gereja Alabaik di Jombang ini unik betul. Pokoknya setiap kali kebaktian pasti ada makan. Saya bingung tiap kali sampai saya tanya, jadi nggak ada sedikit pun itu kan makan. Dan ini luar biasa. Jadi jangan doa dikit-dikit, mari kita doakan. Salah, kita harus tolong. Orang ini punya masalah apa? Ayo kita pikul bareng-bareng. Yang pelit pas langsung hidup ngomong gini. Maaf ya, terulang ya. Jadi kalau ada orang susah, ada orang punya masalah dan datang kepada kita sebagai gereja Tuhan, stop berkata, mari kita doa. Ayo kita atasi bareng-bareng. Amin dan semangat. Amin.
Jadi itu cara Tuhan bekerja melalui kita, bukan minta dia kerja. Jadi segala sesuatu ada mujizat kalau ada ketaatan. Apa saja yang Tuhan kerjakan di hidup kita, kuncinya cuma taat. Mari kita lihat Injil Matius supaya saudara tahu bagaimana pola hidup Tuhan Yesus. Matius 1 ayat 15. Matius pasal pertama ayat yang ke-15. Kenapa ngomong apa kamu? Ya, Matius 1. Saya salah. Tunggu. Ayat yang ke 22. Maaf. Ya, ayat 22. Matius 1 ayat 20. Hal itu terjadi, terus baca, supaya benar-benar yang difirmankan Yahweh oleh nabi-nabi. Nah, ini tentang Tuhan Yesus. Ini Yesus belum lahir, tapi sudah dinubuatkan oleh Yesaya 800 tahun sebelum Yesus datang. Supaya benar yang difirmankan Yahweh oleh para nabi. Nah, nanti selanjutnya baca di rumah ini bisa yang bagaimana Tuhan Yesus itu hidup selama menggenapi apa yang Tuhan katakan. Matius 2 ayat 15. Balik dengan pasal 2. Pasal 2 ayat 15. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan oleh nabi bahwa dari Mesir itu panggil anak. Luar biasa. Jadi walaupun Yesus itu Tuhan, tetapi tidak mengerjakan apa-apa semaunya. Dia selalu mengikuti apa yang sudah dinubuatkan, ditulis tentang dia. Baru 2 hal ini kita melihat Tuhan Yesus suka melawan enggak? Loh, enggak. Tuhan Yesus suka melawan enggak? Nanti kita nah, kalau aduh, minta ampun, kita lihat. Oke, lanjut supaya kita tahu. Ayat 23, masih Matius 2 ayat 23. Hebat sekali apa yang Tuhan tuliskan tentang Tuhan Yesus. Setibanya di sana, dia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Baca sama-sama. Yuk, 2, 3. Hal itu terjadi supaya benar firman yang disampaikan oleh nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Saya harap bagi semua saudara yang baru pertama kali ini membaca cara pola hidup Yesus, ayo ikuti teladan. Biarlah apa saja yang kita kerjakan, jangan menyimpang dan keluar dari yang sudah tertulis. Amin. Ini kunci untuk kita bisa melihat banyak hal dalam hidup kita. Kemarin sore kami ada pelayanan di Kabu ya. Terima kasih Pak Gembala jemput, antar, selesai pulang ya. Dan sebenarnya perjalanan Jombang Kabu balik ke Jombang lagi. Banyak hal yang kami diskusi dalam perjalanan ini. Salah satu topik yang paling banyak kami bahas di mobil itu adalah bagaimana firman itu bisa kita ikuti. Jawabannya cuma satu.
Selama kita tidak pernah berkata, aduh sulit, aduh aku nggak bisa. Dan kalau Tuhan tahu ada di antara saudara sering berkata aku nggak bisa, itu dia udah akuti, maka selama itu saudara tidak akan pernah bisa melakukan yang tertulis. Mau berubah malah bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerah. Yang nggak tahu bisa tahu apa-apa, yang tahu yang ini jadi jalan. Ada banyak hal yang Tuhan percayakan kepada saya untuk saya lakukan. Ya bagi beberapa rekan saya yang bantuan itu sulit dilakukan. Nah saya jawab begini, yang tertulis itu nanti kita harus lakukan. Amin. Yang tertulis itu kita harus lakukan. Kalau yang tidak bisa, selama Tuhan tahu saudara berkata gak bisa, ya sampai kapan? Saya beri satu perintah ketaatan dulu satu. Benar baik. Mana lebih mudah kita lakukan, doa pagi, doa puasa, atau mengampuni? Ayo jawab yang betul. Satu lagi, mana lebih mudah kita lakukan, doa pagi, doa malam, doa puasa, atau mengampuni? Soal hutang. Maaf. Ya betul. Jujurlah saudara, saya tanya lagi. Jangan pura-pura mohon. Bukan saya mau menuduh. Mana lebih mudah kita lakukan ikut doa pagi, doa malam, dan doa puasa, atau mengampuni orang? Nah, ini baru jujur. Saudara, itu mengerikan sekali. Orang-orang yang dekat saya pasti tahu prinsip saya. Saya itu bisa menerima apapun kesalahan orang itu. Dengan mengukur saya juga pernah salah dan salah. Tapi saya marah kalau ada orang-orang yang dekat saya, apalagi anak-anak saya, hidupnya tidak mau mengampuni aku punya musuh. Saya kenapa? Karena satu-satunya hal yang membuat saudara tidak bisa ketemu itu kalau masih punya musuh. Tak percaya? Buka Ibrani 12 ayat 14. Kalau sudah baca ayat ini masih berani punya musuh, nekat orang. Siapa namanya? Anaknya Kristian mana pembantu? Mana dia? Coba dia langsung masuk ke belajar. Dari lagi sama. Setan sangat tahu dan mudah membuat saudara tidak bisa melihat Tuhan. Sederhana cara setan membuat saudara tidak bisa melihat Tuhan. Baca sama-sama 1, 2, 3. Stop dulu ya. Kalau ada kata berusaha, itu tergantung Tuhan atau tergantung kita. Berusaha hidup damai dengan berapa orang? Semua orang itu berapa? Bukan banyak, semua. Pokoknya kok. Saya baca terus. Dan ini yang betul ya. Dan kejarlah berdamai, hidup berdamai dengan semua orang. Sebab tanpa hidup damai dengan semua orang, maka orang itu baca tidak akan melihat Tuhan. Nah, saudara, setan sangat hafal ayat ini. Ternyata untuk membuat hidup murid-murid Yesus, anak-anak Bapa di surga, nggak bisa melihat Tuhan. Bukan karena nggak ikut doa pagi, doa puasa, nggak ikut baca Alkitab, tidak, nggak melayani ini. Kalau ada di antara saudara masih punya musuh, maka bisa melihat Tuhan. Ingat cuma ada satu di antara. Di dalam dunia ini hanya ada dua, Tuhan dan setan.
Saya tanya, kalau saudara nggak bisa melihat Tuhan, pasti melihat, ya sudah. Karena nggak ada di tengah-tengah, di tengah-tengah itu karbohidrat saja. Mungkin saudara berkata gini, Pak Gembala, saya itu nggak punya musuh, cuma ada orang yang malas ketemu. Ngobrol. Musuh malas ketemu. Maksud saya kita ngomong ada nggak orang seperti itu? Dari berdoa mobil, betul loh. Ada berapa mantu Kristen melayani Tuhan? Ya kok ketemu mertua. Terus saya pernah kuda dia, kuda itu susah kan bahasa Indonesia dan saya kuda. Tapi kamu ini jangan baru dua. Habis Kristen aktif, pelayanannya luar biasa, tapi masih punya musuh, nggak bisa melihat Tuhan. Saya tanya, kalau nggak bisa melihat Tuhan, berarti bisa Tuhan hadir nggak di hidup orang ini? Nggak bisa. Mari, maaf. Ternyata banyak pelayan Tuhan di mimbar, di sekolah minggu, dan di apa saja pengkhotbah juga, nggak pernah bisa menikmati kehadiran Tuhan, tapi aktif pelayanan. Ini namanya kemunafik. Lalu yang dilayani siapa? Kalau yang dilayani nggak mau menemui yang melayani, jadi siapa yang ditemui? Kan ada dua tadi. Jangan main-main. Ayo jujur, ini firman hampir nggak pernah dikhotbah oleh banyak gereja, karena yang khotbah masih banyak. Ya betul tidak? Yang bisa khotbah ini kalau hidupnya betul-betul tak punya musuh. Wih, mari saya tanya, untuk setan membuat saudara tak bisa melihat Tuhan, itu perlu pergumulan, perlu perjuangan, perlu puasa atau tidak? Enggak, gampang kok. Dia membuat saudara tak bisa melihat Tuhan, masih bunuh. Terus jengkel yang muncul dengan seseorang. Nah, saya turunkan lagi. Kalau tadi malas ketemu masih agak berat, turun jengkel. Jengkel itu paling kecil, paling besar. Kecil, bu. Besar tuh, kecil, besar. Jengkel itu kecil, bu. Jengkel itu kecil, betul? Nah, mungkin berkata, saya itu gak pernah jengkel. Nah, saya tanya, suami istri yang sedang jengkel, bisa doa bareng? Merasa menurut lain sebenarnya untuk apa? Maka itu setan sering mencuri keharmonisan pernikahan kita dengan jengkel. Gak besar. Katanya lagi, biasanya suami istri sering saling jengkelkan. Itu karena perkara besar atau perkara kecil? Kecil. Betul? Perkara peniti. Anjing. Enggak berjanji itu. Betul? Nah, saya ini selama hampir 52 tahun saya jadi apa? Itu ada tanya siapa? Ya sudah nanti aja. Ya. Hampir 52 tahun saya jadi hamba Tuhan. Sebenarnya ini masalah itu. Ternyata dalam hidup gereja, dalam hidup kita, ada masalah yang Tuhan pun tidak bisa menyelesaikan. Ini masalah pun. Percaya nggak? Tidak percaya? Saya anda. Ini pengalaman saya berpuluh tahun. Kalau ada orang salah dengar dan salah bicara, pernah terjadi? Biasanya kan, nah, yang bicara, yang nggak mau disalahkan,
Yang ngomong aku kok kamu nyalakan. Nah, yang dengar nggak pakai salahkan juga. Aku dengar kamu ngomong begitu. Pernah terjadi nggak kasus itu? Bukan sering. Nah, bertahun-tahun sudah di banyak gereja hancur gara-gara satu salah ngomong, satu salah dengar. Percaya nggak? Tuhan pun nggak bisa nyelesaikan. Lu jawab cepat. Lu cek tadi atau tidak? Ada dari mana? Wih saudara, ini perkara yang betul-betul jelimet, rumitnya luar biasa. Apalagi kalau dua-dua sama keras kepala dan sama-sama sombong. Kamu harus tahu, syukur hidup aku gak pernah satu ngomong. Nah yang salah dengar, aku juga gak pernah hidup selama ini. Jangan, tapi kamu ngomong aku masih dengar. Karena terjadi gak dalam hidup suami istri seperti itu? Itu sudah kesaksian. Oh, sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu saya sampai capek kalau nggak ada bicara kata orang saya ngomong salah dengar itu. Oh, lurus bagaimana? Betul nggak? Jadi setuju untuk hal ini Tuhan pun nggak bisa menyelesaikan. Dengan apa nggak tahu. Udah bersama apa? Tapi ada jalan Tuhan. Amin. Islam. Ya enggak? Yang salah dengar ya cuma ngomong. Karena yang ngomong pun gak mau disalahkan. Ampun dia ajak makan sate kambing. Selesai nanti. Tidak usah diperpanjang sampai waktu setuju. Nah, maka itu. Ternyata mengampuni buat murid Yesus jauh lebih sulit daripada doa puasa. Doa puasa masih lebih gampang. Kenapa gampang doa puasa? Satu hemat, dua diet. Tapi ampun itu aduh. Nah ini kuncinya loh. Setuju? Kita lagi. Yohanes 5 ayat 20. Wah itu luar biasa. Yohanes 5 ayat 20. Lihat, gimana Tuhan bekerja? Yohanes 5 ayat 20. Seru, ini ayat luar biasa. Lihat bagaimana cara tulis itu. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab Bapa mengasihi dan yang menunjukkan kepada anak bahwa segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Setuju. Ini luar biasa. Mulai hari ini kalau saudara membaca Alkitab dan Papa bicara ada kata sendiri, berarti Papa kita tidak mewakilkan. Katakan kita sendiri. Ketika dia membebaskan Israel dan membukakan Mesir dengan tanganku sendiri yang kuat, aku bebaskan kamu. Berarti tidak ada waktu. Hal ini luar biasa. Inilah satu tanda apakah saudara dan saya dikasih oleh Bapa di surga atau tidak. Saya ulangi, jangan sekali-kali berkata begini. Kalau saudara melihat ini ada orang kaya, rumahnya bagus, mobilnya ganti-ganti terus, wah pokoknya luar biasa. Oh itu orang dikasih Tuhan. Salah. Jangan pernah mengukur berkat Tuhan dengan jumlah uang. Itu salah besar. Justru saya menemukan kebenaran di Alkitab. Semua yang disebut berkat Tuhan adalah segala sesuatu yang tak berhubungnya dengan duit, yang tak bisa didapat dengan duit. Segala sesuatu yang bisa didapat dengan uang itu bukan berkat Tuhan, itu hukum alam. Aminkan itu. Tuhan paling tidak suka kalau kata berkat. Loh, sekarang istrimu mau gak ada itu jadi sampai nol ya. Justru segala sesuatu yang disebut berkat Tuhan itu tidak ada urusan dengan uang. Saya menemukan 3 resep saja untuk menjadi kaya tetap berdosa. Enak.
sugih tetap berbuat dosa. Saya kasih gratis. Resep ini sejati apa? Loh, percaya tidak? Gak percaya boleh. Tapi mau nggak resepnya? Mau. Ayo boleh. Itu duduk yang naik pura-pura. Dijadikan kaya tetap berbuat dosa nggak mau harus bohong. Nomor 1 dapat warisan negara. Jadi banyak orang rajin berdosa dan bisa kaya. Kami kan nggak mau, karena itu hukum alam kok. Jadi nomor 1 apa? Dapat warisan. Dapat warisan. Luar biasa. Ini cuma intermezzo. Yang belum menikah, coba kan calon lain. Kuat. Nomor 2. Kerja keras. Rajin. Tidak tahu apa saya bilang. Kalau saudara punya toko di pasar, yang lain buka jam 6 pagi, saudara buka jam 4. Yang lain tutup jam 6 sore, saudara tutup jam 8. Orang rajin tanpa Tuhan, saya bisa kan? Harus. Resep nomor 3, rajin. Lu pasti kaya, saudara. Orang pelit jangan pelihara kucing. Kucingnya mati. Sebab orang pelit kalau belanja ikan cuma kepalanya. Digodok 4 hari. Baru hari kelima dimakan ikan. Dan kapan kucingnya dapat baru. Berarti ilustrasi ini. Loh, percaya dengan 3 resep ini tetap berdosa bisa kaya? Loh, lakukan pun gak marah. Itu hukum alam. Maka itu jangan ngomong uang dengan Tuhan. Dia gak suka. Sebab menurut Matius 6 ayat 24, saingan Tuhan itu adalah uang. Jangan kalau kita selalu membicarakan saingan apa. Ayo, yang punya anak, mungkin saudara punya perusahaan, yang anak saudara sering ngomong tentang saingan papa. Sakit hati kayaknya papa. Nah itu Matius 6:24 itu jangan tidak dulu ya 50. Memberitahu kita saingan Tuhan adalah uang. Itu jangan ngomong banyak-banyak tentang saingan Tuhan. Itu menyakiti hati Tuhan. Jadi satu-satunya bukti bahwa Papa di surga mengasihi kita, kalau Papa menunjukkan kepada kita berapa hal. Ayo berapa hal? Itu loh, kok conreng untuk Segala sesuatu. Segala. Ulang. Jadi inilah satu-satunya bukti Papa mengasihi kita. Satu, bukan 2, satu saja. Yang itu ia akan menunjukkan kepada kita berapa hal? Segala sesuatu yang Dikerjakannya sendiri. bukan waktu. Wih, ini luar biasa. Nah ini aneh. Dalam bahasa apa saja, kalau sudah ada kata segala sesuatu, itu tidak boleh koma, harus titik. Artinya loh, kalau saya sebut segala sesuatu nggak boleh koma, kenapa harus titik? Ada yang lain. Sudah final, habis. Tapi enggak buat Bapak di surga, koma baca. Ayo, bahkan ia akan menunjukkan kepada kita yang dia kasih Pekerjaan. yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kita heran. Satu malam bukan ini diskusi kita sepanjang jalan rumah. Berbahagialah berbahagia dan dipujilah Tuhan kalau banyak orang yang mengenal saudara dan mengenal saya. Mereka melihat hidup kita yang kita ikuti apa yang Tuhan suruh, maka orang akan heran. Kenapa orang nggak sering heran melihat kita? Bosan itu orang. Kalau tidak ada hal-hal baru dalam hidup
tadi malam. Ya. Terima kasih Pak Gembala, bukakan kami kamar hotel di Hotel Cepat. Ternyata tadi pagi ketemu pemiliknya. Ini salah satu yang saya bilang, mau ketemu, oh ya, sudah kuat nomor 84. Oh, tahu pendeta, kan dari sini yang kau sembahyang. Yang ngomong itu tadi pakai dari sini ya. Oke. Nah, ternyata kamar untuk kami yang ada 3 kamar yang dibuka, kamar saya dengan 2 anak saya, itu hasilnya nggak gini. Nah, kemarin Pak Gembala jemput, beri perintah, tolong ya diperbaiki. Kami pulang dari Kabung, ternyata kami dipindahkan kamar. Wih, saya marah. Anak saya bilang, loh, itu nggak minta kok. Walaupun ini prinsip saya, kok cuma tidur berapa? Dari jam 8, saya suruh tarik semua barangnya, tarik ke kamar. Alasan saya ada 3. Kasihan yang cuci spray. Betul? Kasihan yang cuci spray. Yang kedua, airnya kebuang, sabun kebuang. Untuk apa? Kok panas-panas gitu tetap tidur kok? Nomor 3, saya paling tidak suka ada orang ngomong, kan kita sudah bayar dari ujian. Walaupun sudah bayar, tadi pagi kami beres-beres sama. Kan selalu rata-rata di kamar hotel ada 2 tempat sampah. 1 di kamar, 1 di kamar. Kan ada kantong plastiknya. Ya saya tak mau buang plastik banyak. Ini 2 anak saya tuh lihat. Saya lihat sampah tempat sampah yang mana isinya dikit. Saya ambil pakai tangan saya pindah ke tempat yang banyak. Supaya satunya tetap dipakai lagi. Kok tak beda? Saya kalau minum di hotel, hantu itu minuman hari ke-5 baru dari 4 hari jangan diganti. Lu pada badan sendiri kok. Lo pulang kaki salahku. Berarti saya marah, saya berbagi dengan orang kaya. Anaknya buangin anduk saya kasih berkas. Jangan mentang-mentang kamu sudah bayar, kalau kamu seksa orang suruh kerja, air dibuang, sabun dibuang, setuju nggak begitu? Dan ini saya lakukan semua karena Alkitab mengajarkan. Ayatnya gimana? Kejadian 1:26. Kita disuruh mengelola bumi ini, jangan lurus. Kalau kucing tapi sadar. Semalam kami lagi di ruang tamu. Nah, siang itu saya buat teh, ternyata tumpah. Nah, saya ada tisu tebal, masih bersih. Saya buat lap. Nah, saya tinggal. Saya nggak mau buang teh, bukan manis. Nah, malam itu aku duduk rame-rame di ruang tamu. Kami lagi makan kacang, dapat kacang bodok dan tabung. Ya, saya ambil lagi tisu untuk lap tangan saya. Heran? Loh, kita heran nggak? Mau tunggu pun mau ayati kok. Kami lakukan semua yang dia tunjukkan kepada kita. Ayo, kerjakan kebenaran. Bayangkan kalau Yohanes 5 ayat 20 terjadi di hidup setiap kita. Kira-kira dunia akan apa? Melihat cara hidup kita. Heran. Dan kemuliaan Tuhan. Agama adalah satu-satunya institusi yang tidak pernah mengalami pembaruan sama sekali. Betul atau salah? Agama itu cuma ngulang. Gak boleh diubah perhati. Yohanes 1 ayat 14. Tuhan itu ingin dengan kunci ketaatan ini, lakukan apa yang Tuhan katakan lewat firman-Nya. Tujuannya cuma satu. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Siapa? Firman. Firman itu Yesus loh ya. Betul ya? Firman itu telah apa? Menjadi manusia dan nah, kita manusia bukan? Bukti Tuhan ini. Berarti firman bisa jadi kita.
Jawabnya itu bisa jadi kita otomatis. Jadi pertama ayat ini untuk Tuhan Yesus. Tapi setelah dia naik ke surga, yang tinggal siapa di bumi? Murid-murid. Nah, saudara dan saya harus jadi firman itu. Dan diam di antara manusia yang lain. Pasar apa kalian terkenal di Jombang? Pasar, bukan mall ya. Apa? Legi. Nah, berarti kalau saudara di pasar Legi, orang kan tahu ada firman itu, ada firman. Amin. Ini yang dunia cari. Dengan kata lain, firman tidak boleh tetap tertinggal tertulis di Alkitab. Firman harus pindah ke hidup kita. Amin. Supaya firman bisa pindah di antara orang-orang itu. Jadi firman bisa naik angkot, firman bisa naik bis, firman bisa naik kereta api, firman bisa ngopi, firman bisa ada di mall dan di mana saja. Amin. 1 Yohanes 1 ayat 1. Ini tujuannya kita taat seperti Yesus kerjakan, apapun yang dia kerjakan selalu yang terus. 1 Yohanes 1 ayat 1. Jadi gampang. Apa yang telah ada sejak semula? Apa yang ada sejak semula? Firman. Pada mulanya adalah firman. Betul? Nah, apa yang telah ada sejak semula? Yaitu firman. 1. Yang telah kami dengar. Nah, jadi firman itu yang adalah kata-kata Tuhan, maka itu firman itu bisa didengar. Betul? Nah, sekarang saya tanya, jangan malu. Dengan ayat ini saya menggunakan siapapun yang bicara, tetangga, teman, sahabat, ya itu pokoknya firman. Oh, dia berfirman. Oh, dia berfirman. Oh, dia berfirman. Boleh ya? Nah, pertanyaan saya, Pak Gembala coba sesekali tanya semua. Saudara-saudara, khotbah saya 2 minggu yang lalu, Pak. Oh, ini enggak? Oh, boleh catatnya di sini. Nah, jangan cuma tanya, Pak. Mengapa firman Tuhan yang baru 2 minggu lalu enggak apa, tapi firman mama mertua 20 tahun masih apa? Siapa bisa jawab? Karena saudara melakukan Yosua 1 ayat 8. Renungkan firman itu siang dan kenapa firman mama mertua langsung hafal? Karena saudara renungkan siang dan biasanya kalau mantu disakiti mertua pasti sikat ipar. Betul nggak? Bertobat, betul Pak. Terus setiap kali ketemu orang cerita, kamu tahu, tapi pagi mama mertua aku begitu. Kan Yosua 8 berkata, perkatakanlah kitab Taurat itu Siang dan malam. praktiknya dan perkatakan itu apa Renungkan siang dan malam. Hebat ayat itu. Walaupun disalahgunakan firman Tuhan. Nah, seharusnya firman Tuhan kita ikutan. Amin. Misalnya hari ini berdengar khotbah soal ketaatan Tuhan Yesus, ya. Ketemu orang nanti pulang, ibadah dengan apa yang luar biasa. Yesus taat. Nanti siang ketemu orang lagi, nanti sore ketemu, besok pagi ketemu. Kalau firman itu kita pernyatakan terus dan kita renungkan, maka Yosua 1 ayat 8 terjadi. Amin. Nanti kita baca. Lanjut. Jadi firman yang pertama telah Dengar. didengar. Nomor 2 ya Kami lihat. kami lihat dengan mata kami. Nah ini aneh. Firman kok bisa dilihat dengan mata? Saya bilang ada buku Alkitab, bukan itu. Firman yang bisa
manusia itu siapa? Bukan Yesus kita, bukan kita firman. Luar biasa Tuhan. Yang ketiga, yang telah kami saksikan. Nah, kata saksikan itu artinya dibuktikan. Lihat tiga hal ini. Yang pertama, firman bisa didengar. Yang kedua, firman bisa dilihat. Yang ketiga, firman bisa dibuktikan. Nah, itu yang kemarin dari Jombang Kabu Jombang di mobil kamu diskusi banyak. Itu firman bisa dibuktikan, bisa dipraktekkan dalam hidup. Amin. Maka itu hukum yang satu tadi mengampuni. Kalau kita nggak bisa praktekkan itu, maka hukum yang lain nggak bisa. Karena sistemnya sistem gugur. Ada 10 perintah, betul? Dan begini, Tuhan, aku 9 lakukan. Tinggal 1 loh Tuhan. Masuk Tuhan ada dispensasi. Tidak ada dispensasi. Setuju? Jadi lakukan semua. Taat 100%. Yang keempat ini sesio. Yang telah diraba. Yang telah Diraba. kami raba dengan tangan kami. Loh, aneh enggak? Loh, aneh tidak? Tidak. Yo. Firman itu telah jadi siapa? Manusia. Jadi saya, jadi kita semua. Nah, kalau kita lagi antri des-desekan, maka orang bisa melakukan apa? Firman enggak? Siapa itu? Kita. Harusnya begitu. Yang itu tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kita. Saudara, saya tanya, setidak hati Tuhan melihat firman yang kita pelajari hari ini baru sedikit terjadi di hidup. Tidak apa-apa, jangan suruh diam. Jangan kasihan duduk pada waktunya. Gak apa-apa. Jangan suruh keluar. Dulu kita juga begitu, cuma numpang. Betul gak? Sudah. Jangan maksa anak kecil untuk diam. Kalau papa mama banyak kopi. Kalau saya ingin anak diam kasih covid. Betul? Anak diam itu hanya kalau sedang sakit. Betul salah. Jadi kalau papa mama minta anak diam, Tidak sakit. suruh sakit. Anak-anak itu nggak ada yang nakal. Buang kata-kata nakal pada anak-anak. Ganti kata ini. Wih, anak itu sudah eksperimen apa? Setuju? Mereka sedang terus mencoba. Nah, baru dengar prinsip ini, cepat punya anak. Sekarang itu jadi benar. Itu merusak kreativitas. Setuju ya? Nah, anak-anak juga tidak harus makan 3 kali sehari. Itu kita yang 3 kali sehari makan. Anak-anak itu jangan dipaksa makan kalau belum waktunya dia lapar. 100% anak-anak yang nggak suka makan penyebabnya karena gobloknya mama papa. Apalagi emaknya atau nenek. Gue jam 12 kan nggak kasih makan. Belum waktunya makan. Anak-anak yang dipaksa makan padahal dia belum lapar, saya catat langsung nafsu makannya hilang, lambungnya memberat, maka di mata anak-anak tiap kali lihat piring sendok di bawah mamanya, di bawah neneknya, udah mati ya. Dan itu penyiksaan. Maka itu anak-anak nggak akan suka makan. Makan buat anak-anak itu bukan seperti kita. Ingat nih, makan buat anak-anak itu rekreasi. Catat kata itu. Maka itu kalau anak saudara dari kecil umur 9 bulan yang sudah mau makan sendiri, wih, gelas minum diisi nasi, kami minum nasi ke kepala, ke hidung, ke kuping, mari untuk eksperimen. Biasa. Serius itu anak jadi mandiri nanti. Ya, jadi jangan apalagi yang suka beri makan anak keliling tonggo, itu saja
firman yang hidup? Siap jadi taat? Mujizat hanya terjadi karena ketaatan, bukan karena doa puasa. Mujizat tidak terjadi karena kita memberi perbuatan. Tidak. Mujizat tidak terjadi karena kita rajin puasa. Tidak. Mujizat terjadi karena ketaatan. Amen. Saya mulai dengan mujizat yang tercatat hebat di kitab Yosua. Sungai Yordan yang banjir langsung terbelah, bukan karena doanya Yosua, tapi ketika perintah Tuhan suruh imam yang pertama memasukkan kakinya ke sungai. Masih ingat? Langsung terbelah. Kapan Simon yang jadi Petrus dapat mujizat ikannya begitu banyak pada semalam-malaman yang dapat dekat? Ada kalimat gini, nanti baca jawabnya habis. Lukas 5, karena engkau yang mengatakan, aku melakukan. Maka itu mujizat saja. Jadi tolong ya para pengkhotbah, jangan merusak iman kita. Saudara rajin puasa, percayalah mujizat terjadi. Salah. Itu namanya dia mogok makan. Ya wes lah, daripada kamu mati kelaparan 10.000, begitu enak. Ketaatan itu. Pokoknya nurut ya mulai hari ini. Krisnya siapa sih? Musik mau berubah mulai hari ini? Berubah. Taat. Nah, sungguh dites. Nanti turun di gereja mobilmu dicoret orang mati-mati. Supaya bengkel punya kerjaan. Setuju punya bengkel? Siapa-siapa? Kalau berani, kembali ngobrol dulu sama ini dulu ini. Ayo.